Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang design thinking ya. Kita lanjutkan materi kita. Ya, kita sampai pada topik keempat, fase ideasi, melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Topik keempat kita. Ya, pada fase ideasi ini kita mengeksplorasi berbagai alternatif ide, berbagai pilihan ide yang bisa jadi pilihan itu bersifat mendasar ya, radikal yang dapat menjadi kebutuhan solutif ya untuk sebuah masalah ya atau sebuah kebutuhan. Jadi menggali berbagai pilihan-pilihan, berbagai alternatif dan itu dapat menjawab masalah ya atau kebutuhan yang kita inginkan ya, yang apa yang diperlukan, dibutuhkan ya. Bahkan sampai ide itu yang bersifat mendasar, radikal. Ya, mungkin ide itu yang tidak biasa ya, tidak biasa berkembang saat ini dan itu diperlukan. Nah, inilah kita menggali ide-ide itu. Nah, di dalam pendidikan, bagaimana penerapannya? Nah, biasanya ini ide-ide untuk apa ya yang bersifat mendasar di dunia pendidikan ini bisa berkaitan dengan pengembangan kurikulum, perubahan suasana kegiatan pembelajaran, bisa program sekolah, bisa pengembangan aturan-aturan, tujuan dan juga sistem di sekolah. Nah, dari berbagai dimensi ini kita bisa menggali ya berbagai ide. Nah, ideasi terhadap desain sel ya, yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, tentang kebutuhan belajar anak ya. Ini disesuaikan dengan jenjang jenjang studinya ya, dan juga bidang studi yang diampu ya. Dan itu melalui dua proses. Proses untuk mengeksplorasi gagasan itu uh, ada dua tahapan, dua tahapan. Tahapan pertama adalah divergen ide. Ini adalah tahapan curah gagasan. Atau ya bisa disebut bisa disingkat curgas. Curah gagasan. Jadi tujuannya ini adalah kita menghasilkan ide-ide sebanyak-banyaknya. Yang penting banyak dulu ya. Masalah kualitas idenya itu bagaimana tidak begitu penting. Yang penting keluar dulu banyak gagasan. Jadi, semua ide itu berharga. Semua gagasan itu berharga. Jangan ada yang buang ya. Seremah apapun ide ya, sepele apapun ide itu mungkin ya, ya kita identifikasi ya kita data ya, kita tampung. Nah ide ini biasanya didasarkan pada pengalaman ya. Pengalaman itu menjadi penting untuk menjadi background latar seseorang melahirkan ide. Dan itu juga penting untuk mengeksplorasi berbagai gagasan. Jadi selain kita berdasarkan pada pengalaman, berarti pengalaman ini berarti empirik ya, nyata, yang dialami, yang dilihat, didengar, ya, dibaca dari pengalaman itu. Nah, di samping itu juga penting untuk mengeksplorasi berbagai referensi, mungkin dari pengalaman orang lain, ya, dari hasil eksplorasi pihak lain. Nah, ini juga bisa menginspirasi ya kita untuk melahirkan ide-ide. Itu fase divergen. Kemudian nanti yang kedua adalah fase konvergen. Ini adalah fase jadi setelah kita tadi di pada fase ya, divergen itu banyak mengidentifikasi berbagai ide. Jadi dari berbagai ide itu kemudian kita olah ya, kita analisis dan kita seleksi mana metode dan media yang sekiranya kreatif ya, yang itu bisa menjawab kebutuhan sesuai dengan jenjang dan bidang studi ya yang diampu. Nah inilah dua tahapan ya, ideasi, bergen dan konvergen.
Nah, bagaimana dengan tahapan debrief ini nih? Bagaimana caranya? Bagaimana kita membuat sebuah wadah untuk melahirkan ide-ide? Caranya bagaimana? Nah, ini ada berbagai cara. Yang pertama adalah dengan silent brainstorm. Wah, kalau dalam di bahasa Indonesia kan jadi curah gagasan sunyi. Nah, jadi curgas tapi diam-diam ya. Nah, bisa kita singkat curgaso lah ini ya, curgaso. Nah, curah gagasan sunyi atau curgasni. Ya, lebih bukan curgasni ya. Curgasni, curah gagasan sunyi. Wah, ini kita tulis saja ya. Untuk kita mengingat curgasni ya, curah gagasan sunyi. Nah, ini gimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama menuliskan ide tanpa berdiskusi ya, atau melihat ide teman kita. Ide bisa berupa tulisan ya, atau lebih baik lagi itu bisa berupa gambar ya, karena gambar biasanya lebih bisa mendeskripsikan lebih detail ya, dengan gambar lebih jelas. Jadi menuliskan ide, tapi diam-diam kita ini, tidak memberitahu orang lain dan juga tidak melihat ide orang lain. Kemudian setelah kita menuliskan ide secara diam-diam itu, yang kedua adalah setiap anggota kelompok membacakan ide-idenya. Jadi membacakan ide-ide yang tadi sudah ditulis ya, atau digambar secara bergantian, dan diberi tambahan waktu untuk menuangkan ide baru yang muncul karena terinspirasi dari teman lain mungkin. Jadi setelah semuanya ditulis, mungkin kita satu kelompok ada 10 orang, nah 10 orang itu kemudian semuanya menuliskan atau menggambarkan idenya. Tapi setelah itu, dengan melihat ide orang lain, ternyata kita punya inspirasi ide baru. Wah, muncul ilham dari langit misalnya. Dari mana lah ya? Intinya dengan kita melihat atau membaca ya ide orang lain, mempelajari ide orang lain, kok muncul inspirasi ide baru. Nah, itu juga kita masukkan lagi ya. Tahap kedua. Nah, itu caranya ya. Nah, jadi eh, apa dengan dua cara ini nanti akan lahir berbagai ide. Cara pertama mungkin kita menemukan karena 10 orang ya, menemukan 10 ide karena ya minimal satu orang satu ide. Kemudian pada tahap kedua ini setelah semua membacakan idenya, ternyata setiap orang juga memunculkan satu ide baru lagi. Nah, ya, menjadi 20 ide baru. Nah, ini silent brainstorming ya, surgas nih. Cara yang kedua adalah variasi dari silent brainstorming. Jadi surgas nih tadi itu di variasi. Caranya itu di ya tambah-tambah lah ya, atau di modifikasi caranya. Sama-sama mencurahkan gagasan secara diam-diam, secara sembunyi, tapi dimodifikasi. Silent brainstorming model ini adalah silent brainstorming dengan kondisi tertentu untuk memantik pemikiran yang berbeda. Variasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan role play, bermain peran. Jadi setiap anggota berperan berbeda. Mungkin ada yang sebagai guru, sebagai siswa, sebagai pejabat dinas mungkin, untuk aktif LSM ya, yang biasa ini memantau ya, memantau apa institusi ya, mungkin ya sekolah ya, kegiatan sekolah ya, aktivitas sekolah, sehingga sudut pandangnya berbeda, perspektifnya berbeda, dan memunculkan ide-ide baru dengan berbagai peran ya. Kalau tadi kan hanya yang di silent Jurgasni tanpa modifikasi, itu kan masing-masing hanya berperan sebagai dirinya sendiri ya. Kalau guru ya sebagai guru. Nah, tapi kalau ini bermain peran, sehingga dengan begitu diharapkan akan lebih banyak sudut pandang, perspektif yang akan lahir ya dari ide-ide itu.
Cara yang kedua adalah dengan impose constraints. Nah, ini sebuah cara silent brainstorming dengan kondisi keterbatasan. Misalnya di tengah keterbatasan dana, keterbatasan waktu, ya, alat atau bahan yang dimiliki, dan juga mungkin media ya, dan seterusnya ya, untuk keterbatasan suasana, kondisi. Ini, di dalam situasi keterbatasan itu kita melakukan curah gagasan secara diam-diam. Ya. Mengapa dilakukan pembatasan? Ini adalah untuk memacu, memantik tumbuhnya ide yang luar biasa. Ya, biasanya orang kalau dalam situasi terpepet, terpepet ya, dengan berbagai segala kondisi keterbatasan itu biasanya akan lebih berpikir keras, ya. Terpacu pemikirannya untuk melahirkan ide-ide. Dananya terbatas. Gimana nih caranya? Nah, mesti berpikir keras ya. Nah, beda dengan kalau datanya melimpah banyak, nggak masalah ini. Nah, tidak perlu berpikir keras ya. Nah, itu kalau datanya terbatas, waktunya terbatas, alat-alat yang dimiliki juga terbatas, wah ini bisa berpikir keras bagaimana caranya. Nah, itulah kemudian yang akan melahirkan ya ide-ide baru ya. Ya, pembatasan dapat memantik tumbuhnya ide yang luar biasa karena dipaksa memikirkan cara-cara yang tidak konvensional untuk memecahkan masalah. Itu. Dalam keterbatasan dana akan berpikir keras. Berbeda dengan kalau dalam dana yang banyak ya, wah mungkin nggak perlu berpikir, oh sudah tersedia dana tinggal ya sudah ada satu solusi ya tinggal dipenuhi dengan dana itu. Ini cara kedua. Nah, cara ketiga atau modifikasi ketiga dari silent brainstorming adalah kondisi ekstrim. Jadi ini dihadapkan pada kondisi yang ekstrim. Misalnya kondisi lokasi yang jauh, terpencil, terluar, terdepan, terpencil, terbelakang ya. Ini kondisi itu kondisi yang ekstrim ya. Siswanya banyak sekali, satu kelas ada 100 orang karena sekolah itu di daerah yang jauh, apa sebaran siswanya berbagai daerah, wah, akhirnya menumpuk di situ misalnya. Daftarnya hanya di situ ya, sekolahnya hanya satu-satunya sekolah itu, semuanya daftar di situ, siswanya banyak sekali. Biayanya kurang, terbatas, nah, karena sekolah di daerah yang terpencil ya, sumber dananya terbatas. Nah, fungsi kondisi ekstrem ini sama dengan tadi ya, untuk memantik pemikiran ide ya. Karena situasi apalagi ini ya, dalam kondisi yang ekstrim, ini tentu akan semakin memantik pemikiran, berpikir lebih keras, sehingga melahirkan ide-ide baru. Ini kondisi ekstrim. Yaitu cara pertama ya, dengan silence brainstorming ya, dengan berbagai modifikasi tadi ya. Oh ini ya, variasi brainstorming. Jadi pertama adalah silent brainstorming, kemudian yang kedua adalah variasi dari silent brainstorming, dan yang ketiga adalah train of thought. Ya, istilah yang keren ya. Atau kereta pemikiran. Kalau kereta kan kereta api ya, itu kereta pemikiran. Wah, pemikiran apa ya? Mungkin yang ini seperti kereta itu ibaratnya ya, itu kan berurutan ya. Nah, tujuan dari cara ini adalah agar setiap peserta dapat menuliskan ide dalam waktu singkat, sekaligus melihat ide rekan lain, sehingga memberi peluang ide baru. Jadi waktunya singkat untuk menuliskan sebuah ide, sekaligus dalam waktu singkat itu bisa juga ya melihat ide orang lain, sehingga bisa juga melahirkan sebuah pemikiran baru. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah seluruh anggota berdiri berbaris menghadap kertas plano di dinding ya, dengan membawa sepotong kertas. Jadi baris ya. Seperti kereta itu ya, baris ya, baris lurus ya, depan, belakang, dan seterusnya ya, berbaris. Terus dia membawa sari kertas menghadap ke dinding, yang di dinding itu dipasang kertas plano besar ya. Itu tujuannya untuk menempelkan nanti ya ide-idenya itu. Kemudian berikutnya adalah orang yang paling depan, yang pertama berdiri paling depan, itu kemudian menulis atau menggambarkan idenya
dan kemudian ditempelkan di kertas Plano lagi. Setelah itu kemudian dia balik ya ke belakang, urutan barisan paling belakang. Terus gitu ya. Nah, ya sekitar waktu dalam waktu 3 sampai 5 menit ya itu begitu terus ya. Masing-masing semuanya peserta menuliskan ide atau menggambarkan idenya ya dan menempelkannya di kertas Plano. Ini ya, ini seperti kereta ya, kereta berbaris kemudian bergiliran ya. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, sehingga dengan begitu ya nanti akan banyak ide yang ditempel ya di kelas Platon. Nah, sambil setiap peserta itu menempelkan idenya di kelas Platon, peserta lain kan bisa melihat ini yang di belakang ya. Nah, sambil melihat ide teman kita yang sudah ditempelkan, nah barangkali kita kemudian juga muncul ide baru. Oh iya, betul ini ya. Dari ide ini, kok iya, saya juga punya ide lain ini yang sejenis itu. Ya, terus ya karena itu kan berdirian ya berputar ya. Nanti setiap peserta melihat ide teman yang sudah ditempel, dia muncul ide baru. Teman lain juga begitu. Nah, sehingga akan semakin banyak ide-ide yang tertempel di keras Plano ya. Train of thought ya, kereta pemikiran. Cara keempat adalah dengan mash up ya. Wah ini campur aduk. Jadi menggabungkan berbagai ide yang telah ada menjadi satu ide baru. Jadi kalau tadi ya berbagai kumpulan ide yang sudah ditempel di keras Plano itu kemudian dikumpulkan. Kemudian tambahkan ide baru yang terinspirasi dari ide yang telah ada atau gabungkan beberapa ide yang telah ada menjadi satu ide baru. Jadi dari berbagai ide yang sudah teridentifikasi, kok ada ide yang kira-kira jenis ya. Nah, bisa dikelompokkan, bisa dipadukan, dan bisa dirumuskan menjadi satu rumusan ide baru. Atau dari berbagai ide yang sudah terkumpul itu kemudian ya itu tadi memperoleh inspirasi baru ya tentang sebuah ide. Ini ya, cara campur aduk tadi ya, menggabungkan berbagai ide menjadi ide baru. Itu tahap divergen ya, jadi menggali, mengeksplorasi berbagai ide dengan berbagai cara tadi ya, dengan 4 cara tadi. Dari situlah kemudian akan lahir atau muncul banyak sekali ide. Sekecil apapun ide, seremeh, temeh, apapun ide itu ya. Dan kita catat. Nah, berikutnya adalah tahap konvergen. Nah, setelah kita berhasil mengumpulkan sangat banyak ide kreatif tadi, kemudian kita mengeruskan pilihan dan menentukan satu ide. Jadi kita pilih ide-ide mana kira-kira ini ya yang akan kita gunakan. Tidak semua ide tentu akan kita realisasikan ya, tapi kita pilih mana ide satu ide ya yang lebih nyata, lebih realistis, lebih bisa menjawab kebutuhan, lebih bisa menjadi solusi. Contohnya adalah ide media pembelajaran. Ide-ide pada tahap divergen tadi yang begitu banyak tentang media pembelajaran, nah, mungkin para peserta banyak sekali melahirkan ide gagasan tentang media pembelajaran untuk menjawab sebuah kebutuhan di sekolah ya atau di kelas. Maka dari berbagai itu kemudian kita olah, kita analisis ya, kita seleksi mana ide yang paling kreatif ya dan bisa diwujudkan. Nah, ini jadi tahap itu ya, tahap mengolah, menganalisis, dan ujungnya adalah kita memilih ide mana yang akan kita pakai. Dan itu adalah ide yang paling kreatif ya menjawab kebutuhan. Nah, itulah ya tahap ini tahap ideasi ya, dengan 2 tahap antara 2 tahap divergen dan konvergen. Nah, ini secara teoretik begitu ya. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama ini cara-cara ini ya. Jadi kita melahirkan sebuah ide baru yang kreatif yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan ya. Dan kemudian nanti diwujud nyatakan ide itu menjadi betul-betul nyata ya, bukan hanya sekedar ide, tapi direalisasikan.
Ya, baiklah. Demikian materi kita kali ini ya tentang fase keempat ya pada fase ideasi ya. Semoga semakin ya menambah bekal teoretik kita juga ya ini bekal skill keterampilan berpikir kita dalam desain thinking ini. Kalau ada kurangnya, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.